Saya ingin ke Mas Derajat, kalau kita tidak mau memperbesar masalah, tapi kalau masalah ini juga terlalu lambat, bahaya juga. Kalau Anda lihat, apakah disegel dan diberi waktu 20 hari itu cukup? Atau memang ini harusnya diinvestigasi lebih jauh lagi, apakah benar jaringan nelayan yang membangun 30 km swadaya sendiri, atau memang ada entitas yang lain? Bagaimana, Mas? Saya rasa kalau kita melihat bahwa ini tidak ada izinnya, ya sebenarnya hari ini juga dicabut juga nggak ada masalah tuh. Oke. Ya, segala sesuatu yang tanpa izin kan emang nggak punya hak di situ. Ini pagar bambu, apa namanya, PKL pedagang kaki lima tanpa izin diuprak-uprak, dikejar-kejar, digusur-gusur, diangkut Satpol PP. Iya. Ya kan? Ya ini masa kalah sama Satpol PP gitu loh. Jadi kalau nggak ada izin ya udah selesai itu barang gitu ya, kalau nggak ada izin ya. Nah, tapi sekarang kita juga harus melihat dari sisi ekonomi masyarakat, ya kan. Mas Leo mengkhawatirkan ada konflik horizontal dan sebagainya. Tentu pertanyaannya adalah kalau kita di bidang ekonomi itu selalu melihat kita uangnya lari kemana? We follow the money. Follow the money. Follow the money. Yeah. Nah, kita lihat ini kan berarti investasi yang cukup besar nih. Investasi cukup besar ini mau dipakai apa sih? Ya kan? Apa iya mau dipakai abrasi? Nah, kita bisa uji kan? Atau dipakai tambak udang? Kita bisa uji. Cocok nggak airnya buat tambak udang? Apa mau dipakai garam? Kan kita bisa uji. Ya. Nah, jadi dari bentuknya, dari itu kira-kira yang paling cocok ini untuk investasi apa sih? Ya kan? Ya mungkin orang berspekulasi, reklamasi segala macam, tapi ya paling tidak kalau dari lihat bentuknya itu kan bisa ya kita bayangkan sesuatu yang tidak murah begitu loh, ya, sesuatu yang tidak murah. Nah, dengan melihat itu sesuatu tidak murah, ada satu pihak yang kalau masyarakat itu nggak mungkin seteratur itu. Oh, ya toh? Masyarakat kan biasanya acak-acakan kalau itu rapi banget ya. Itu kan relatif rapi nih ya. Okay. Nah, kalau relatif rapi berarti ada koordinasi. Nah, kalau ada koordinasi ya tentu kemudian ini nanti nilai ekonominya apa sih? Nah, saya rasa kalau kita bisa melihat dari nilai ekonomi yang akan muncul dari investasi ini, saya rasa mudah untuk Tadi, menelusuri. Mas Muwana sempat mengatakan, Mas Derajat, bahwa di Bekasi juga sekarang sudah muncul. Ada yang menyebut katanya, ini gambarnya kita tayangkan, ada, kalau saya baca di pemberitaan di Bekasi ini katanya sekitar 8 km. Lebih pendek dari yang di Tangerang. Dan tadi Mas Muanas mengatakan itu mungkin adalah untuk pembangunan karena ada ekskavator. Tadi sempat mengatakan begitu ya? Iya, makanya saya bilang bahwa kalau dibandingkan dengan temuan yang kemudian di Tangerang itu berbeda. Karena ini seragam. Nah, yang di Tangerang itu nggak seragam. Bambunya tidak seragam? Kita udah lokasi, kita udah kecek itu di masing kecamatan itu posisi bambu itu berbeda-beda. Dan itu bagi saya itu ekuivalen dengan pernyataan nelayan. Mungkin ada yang lain yang merasa keberatan dengan keberadaan misalnya pagar atau pagar bambu atau istilahnya tanggul lah, ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa alasan mereka bahwa itu dipakai untuk abrasi, mungkin nggak efektif untuk bambu. Kalau mereka memang bisanya pakai itu, kan kita nggak bisa larang juga. Ada bambu kemudian untuk menahan gelombang, dipakai juga bambu itu kemudian menjadi kerang untuk kemudian kerang-kerang. Tadi juga ada nelayan juga yang kemudian cerita. Jadi gini loh, kita harus juga menyampaikan kepada publik secara objektif bahwa ada nelayan juga kemudian mengatakan bahwa mereka ada yang beli 5 biji, kemudian ada yang beli dari harganya cuma 7.000, 3.000, beli bambu bekas mereka kumpulin, kemudian mereka beli secara swadaya. Untuk membangun 30 km? Iya, karena ini kan kita dapat cerita juga katanya nih, itu juga dari sebelumnya tahun lalu. Karena begini ya, Mas. Sebetulnya waktu itu posisi masih 7 km itu pernah dilaporkan ke KKP. Ya, itu informasi yang kita dengar. Tapi apa jawabannya KKP pada saat itu? KKP ini kementerian ya, bukan dinas ya, bukan dinas Banten. Dia bilang katanya kewenangannya provinsi. Kemudian DKP menyatakan, itu ada kok pernyataannya di media, coba diurut, diikutin lah pernyataan-pernyataan itu. Dia katakan bahwa pagar-pagar itu adalah bagian dari pemanfaatan laut. Waktu 7 km nggak ngomong apa-apa. Sekarang udah 30 km,
seolah-olah kami melihat gini loh, ada upaya ini kemudian menjadi sebuah isu politik dan memanfaatkan situasi ini seperti mencari panggung gitu loh. Seperti mau mencari panggung. Kalau kami menangkapnya itu. Dan kemudian seolah-olah ini didiskreditkan kepada PIK, seolah untuk kepentingan. Padahal sama sekali tidak tahu kan ya? Iya. Sama sekali tidak tahu ya? Kita nggak tahu. Tidak terlibat, tidak membangun atau tidak tahu? Kita nggak tahu karena itu bukan berada di wilayah PIK, bukan berada di wilayah PSN yang selama ini kita kerjakan. Meskipun itu ada di wilayah sekian meter dari pantai yang merupakan karena kita baru PIK. tahu kemudian kita cross check. Ternyata panjangnya sekitar 30 km karena itu aktivitas nelayan. Jadi begini saya kira yang harus diluruskan adalah bahwa pagar yang kemudian di situ aktivitas nelayan untuk mencari penghasilan tambahan dan sebagainya, kalau kemudian melanggar ya harusnya pada saat itu dibongkar. Tapi, dari awal ya, dari sejak 400 meter atau 7 km. Tapi situasi berbeda ketika yang terjadi di Bekasi, ada alat berat masuk dengan begitu besar, justru nggak ada yang bersikap apapun. Nah, Pak itu loh Romin, saya kira yang perlu. Pak Romin, kalau dikatakan Mas Muanas tadi, ini dari 7 km, kalau saya baca pemberitaan malah dari sejak 400 meter itu sudah ada media yang memberitakan, mempertanyakan. Dan ini kemudian dipertanyakan adalah kemana Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mantan menteri di situ. Apakah ini mungkin semuanya lalai Pak dalam 5 bulan? Saya berpikir-pikir mungkin 5 bulan yang lalu karena rame-rame pemilu gitu, jadi nggak sempat lagi mengawasi laut. Bagaimana Pak Romin? Iya, pertama bahwa kami Komisi 4 akan profesional ya, kami akan menerapkan azas praduga tak bersalah. Maka setelah reses, setelah 21, Bung Leo, kami akan panggil tuh instansi terkait ya. Termasuk juga pihak PIK ya, dan nelayan yang kontroversi gitu. Kami insya Allah akan objektif gitu ya. Nah maka kami di Komisi 4 mempertanyakan, pertama mengapresiasi atas tindakan penyegelan oleh Direktur Jenderal PSDKP, tapi buat kami itu too late gitu, terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua dari sisi argumen teman-teman PIK gitu ya, perlu dicatat tuh Pak Muanas, saya mengikuti yang di Bekasi itu awalnya memang begitu, bambu-bambu dulu bertahap, itu tidak langsung masif begitu gitu ya. Dan buat kita yang waras gitu, yang punya logika, yang punya common sense sehat, itu pembangunan masif 30 km it's impossible gitu dengan biaya yang sekitar hampir 16 miliar gitu, dilakukan oleh nelayan yang saat ini aja hidup nelayan tuh benar-benar Senin Kemis tuh, artinya susah gitu. Miskin lah ya. Miskin gitu. Jadi tapi sekali lagi kami Komisi 4 akan melakukan azas praduga tak bersalah. Jadi kita panggil, kita objektif karena ini mohon penting. Kebetulan bidang pesisir itu bidang saya. Di pesisir itu kalau boleh saya ini tuh 40% sumber daya alam dan jasa lingkungan di dunia itu di wilayah pesisir. Ada di pesisir. Jadi sangat penting untuk kita manage dengan baik, tidak ada lagi komprador atau apa namanya oligarki gitu ya. Yang selama ini sangat menindas rakyat dan kemudian apa namanya kong kali kong dengan oknum gitu. Ini kan akar masalah bangsa kita kan ini terutama dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Pak Yeka, Bekasi Ombudsman akan lihat juga yang sekarang disebut-sebut 7 km itu? Ya, yang jelas kami fokus dulu untuk di Kronjo. Tangerang ini ya? Ya, Tangerang. Kita lihat bagaimana progresnya, hasil investigasinya. Nah, nanti kalau memang dirasakan penting untuk melihat ke Bekasi, ya nanti Ombudsman bisa saja untuk melakukan observasi di Bekasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.